Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membaca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca syarah Al-Muyassar dari Sahih Bukhari karangan Dr. Syekh Ali As-Sabuni pada hadis nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuk, mencaci seorang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu, dan membunuhnya kufrun, adalah kekafiran. Syarhul Alfaz, syarah dari lafaz hadis. Sibabul muslim, as-sibab bi kasri sin, as-sibab, lafaz sibab dengan kasrahnya lafaz sin, as-sibab. Maknanya apa? Asyatmu adalah asyatam, adalah caci maki. Wal wuqu' fi ardil muslim, dan mencederai kehormatan seorang muslim. Wa huwa asyaddu minas sabbi, dan sibab itu lebih parah, lebih jelek dari asab. Wa huwa ayyakul fi rajuli ma fihi. Syatam itu adalah seseorang mengatakan sesuatu tentang seseorang, apa yang ada pada dirinya. Artinya mencaci sesuatu yang memang benar berada pada diri seseorang itu. Wa ma laisa fihi, dan sesuatu yang tidak pada orang itu. Jadi cacian ini, asyatam ini adalah mencaci seseorang, dan cacian itu benar, memang orang tersebut seperti itu, dan juga ditambahi sesuatu yang tidak benar. Artinya orang tersebut tidak seperti itu, namun dicaci dengan kata-kata yang tidak ada pada orang tersebut, ya. Wa khulasatuhu, dan ringkasnya, ayyatakallam fi irdil muslim bima yu'ibuhu. Seseorang itu mencaci, berbicara tentang kehormatan seseorang, bima yu'ibuhu, yang akan mempermalukannya. Jadi di sini adalah sibab ini, lafadz sibab ini maknanya adalah asyatmu, mencaci. Baik itu cacian benar-benar berada objek atau bahan cacian itu benar-benar ada pada orang tersebut ataupun tidak ada. Jadi ditambah lagi dengan sesuatu yang enggak ada, gitu. Fusukun, lafadz fusukun, ay khurujun an ta'atillah. Lafadz fusuk ini makna asalnya adalah khuruj, adalah keluar, an ta'atillah, dari taat kepada Allah. Lianna aslal fisq, karena asal dari kata al-fisqu itu al-khuruj, adalah keluar. Jadi al-fusuk atau al-fisqu makna asalnya adalah al-khuruj. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Wala ta'kulu, dan janganlah sekali-kali makan kamu sekalian, mimma, dari sesuatu, lam yudhkar, yang tidak disebutkan, ismullah, nama Allah, alaihi, atasnya, wa innahu, dan sungguhnya itu, lafisqun, adalah fisq, adalah bentuk keluar atau penyimpangan atau membangkang. Ai huwa udwan, itu adalah bentuk udwan, permusuhan. Wa khuruj an ta'atil haq, dan keluar dari mentaati Allah al-haq jalla wa ala. Wa huwa asyaddul isyan, dan itu adalah paling beratnya isyan, maksiat. Jadi fusuk itu secara bahasa maknanya al-khuruj, ya. Orang yang melakukan kefasikan seakan-akan dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim itu kufrun, adalah kekafiran. Ai safku dammil muslim idza aqdama ala qatlihi kufrun. Ai artinya safku, mengalirkan damil muslim, darahnya seorang muslim,
idza aqdama ala qatlihi kufrun, apabila dia memulai atas membunuhnya, kufrun adalah sebuah kekufran. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya nanti siksaannya adalah dia masuk neraka. Ay yuaddi ilal kufri, artinya pembunuh itu bisa menyebabkan kepada kekafiran. Walam yurid bihi haqiqatal kufr, dan di sini sebenarnya tidak dimaksud adalah hakikat kekafiran sendiri, yaitu alladzi huwa insilahu an millatil Islam, adalah keluar dari agama Islam. Jadi yang dimaksud membunuh itu kufur itu maksudnya tidak demikian, artinya tidak bimakna kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Bal atlaqa alaihil kufur, tapi juga bisa dipakai kata kufur itu mubalaghatan, sebagai bentuk mubalaghah atau bentuk yang sangat fit tahdhir minal qatli, untuk menghindari dari pembunuhan. Afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Jadi kenapa di sini menggunakan lafadz kufur? Karena di sini sebagai mubalaghah, sebagai bentuk berlebihan, dan itu digunakan untuk tahdzir, menjaga orang-orang agar tidak saling membunuh. Waqala al-Khattabi, dan berkata Khattabi, al-murad bi al-kufru al-haqiqi, yang dimaksud di sini adalah kekafiran yang hakiki. Wa dzalika idza istahalla qatlahu, apabila dia menghalalkan membunuhnya, min ghairi dalilin wala ta'wil, dengan tanpa dalil, dengan ta'wil. Lianna istihlal al-haram kufrun 'alal haqiqah, karena menghalalkan sesuatu yang haram adalah kufur secara hakikat. Jadi pendapat yang berbeda disampaikan oleh Khattabi, yang dimaksud di sini kekafiran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena barang siapa yang telah menghalalkan suatu yang haram, artinya membunuh orang Islam dengan tanpa hak, dengan tanpa sebab, itu adalah keharaman, dan dia menghalalkan tersebut, maka dia sungguh telah kafir secara hakikat. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-awwal fihi tahdhir min sabbil muslim li'annahu yuaddi ilal fisq wal la'nu aswa'u minhu wa aqbah. Di sini terdapat larangan agar kita tidak mencaci seorang muslim, karena itu hal tersebut bisa menyebabkan kefasikan. Wal la'nu aswa'u minhu wa aqbah, dan melaknat adalah sesuatu yang lebih jelek dari mencaci itu, dan lebih jelek ya. Afani fa fihi tahrim qatlil muslim. Di sini terdapat pengharaman membunuh seorang muslim, wa annahu min a'zam al-kaba'ir indallah, dan membunuh seorang muslim itu termasuk paling besarnya dosa-dosa besar menurut Allah. Wa qad yuaddi ilal kufr, dan bisa menyebabkan kepada kekafiran seseorang. Kama qala fi hajjatil wada, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu melakukan kembali setelahku suatu kekafiran, yaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'd, yaitu memukulnya sebagian kamu sekalian kepada leher sebagian, yaitu dengan membunuh. Kemudian ats-tsalisu, yang ketiga, wa fihi tafriq baina as-sab wal qatl wa fas-sibab fusuq wal isyan wal qital kufrun billahi wa udwan. Di sini terdapat pembedaan antara as-sab, mencaci, wal qatl, dan membunuh, fas-sibab fusuq, maka mencaci itu menyebabkan kefasikan, wal isyan, dan maksiat, wal qital, dan membunuh itu kufrun, menyebabkan kekafiran, billahi wa udwani, kufur kepada Allah dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu penjelasan saya. Kemudian kita lanjutkan sekarang pada sesi tanya jawab. Teman-teman akan saya beri komentar beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Baik, pertanyaan pertama dari Muhammad Rizwan Hidayat. Apakah bullying pada anak zaman sekarang termasuk kefasikan? Apakah sindiran-sindiran kepada seorang termasuk kefasikan? Dan bagaimana contoh memerangi seorang mukmin adalah kekufuran? Jadi yang disebut mencaci ya di sini ini lebih kepada kita itu menghina seseorang, menghina diri seseorang, baik hal tersebut ada pada orang tersebut atau tidak ya. Kalau kita lihat
bullying yang terjadi pada anak sekarang itu kan sebenarnya hampir mirip dengan seseorang yang mencaci ini. Jadi dia hanya mengolok ya, bukan mencaci tapi mengolok dengan sindiran-sindiran yang bisa menyebabkan jatuhnya mental seseorang yang dibully tersebut ya. Saya kira keduanya walaupun saya kira tidak sama ya antara sibab mencaci yang ada dalam hadis itu dengan bullying pada zaman sekarang, tapi sama-sama akhlak yang tercela menurut saya. Walaupun yang bullying ini belum masuk kepada kefasikan, karena fasik itu adalah sesuatu dosa yang besar. Makanya di sini tahdzir atau peringatan bagi kita agar tidak melakukan dosa besar itu termasuk mencaci seseorang. Walaupun itu benar-benar dia lakukan. Termasuk muqaddimah, orang yang suka bullying ini sebenarnya juga tidak boleh ya. Karena itu termasuk merusak kehormatan seseorang, bisa menyebabkan mental seseorang down. Tapi kalau apakah sama antara bullying dan asab atau asibab itu saya kira masih belum sampai ke ranah sana ya. Jadi sama-sama tercela, namun tidak sama kadar apakah itu bisa berdampak kepada kefasikan seseorang. Kemudian apakah sindiran-sindiran kepada seseorang termasuk kefasikan? Tidak ya. Kalau hanya sindiran-sindiran itu kan lebih halus ya. Lebih halus, dan ini sindiran sebenarnya baik. Lebih baik misalkan kalau dengan sindiran itu bisa menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang lebih baik ya. Nabi itu ketika ingin menasehati seseorang itu biasanya hanya disindir saja. Misalkan ya, ketika ada sahabat Nabi terlihat kotor atau kuning di giginya, itu beliau ketika melihat di majelis beliau ada seorang yang seperti itu, satu orang saja, itu beliau bilangnya tidak langsung kepada orang tersebut, artinya tidak ditegur secara langsung, tapi beliau menasehati, disindir begitu ya, tapi dalam bahasa yang halus, dan di khitabnya itu untuk seluruh sahabat. Misalkan, kenapa kalian tidak menggunakan kamu dan tidak ditunjuk orangnya. Kenapa kalian kalau ingin hadir majelisku, kenapa tidak sikat gigi dulu, kenapa tidak pakai siwak dahulu, begitu ya. Saya kira kalau sindiran dengan tujuan baik ini malah baik ya. Dan bagaimana contoh memerangi seorang mukmin adalah kafiran. Ya, qatl itu bisa bermakna membunuh ya, bisa bermakna membunuh. Kalau memerangi saya kira kurang pas ya maknanya ya. Saya lebih condong al-qatlu itu adalah membunuh ya, karena termasuk membunuh itu dosa besar, dan katanya tadi sebagaimana yang sudah jelaskan di syarahnya adalah yuaddi ila al-kufr, atau itu bisa al-kufr al-hakiki, itu adalah kufur yang hakiki. Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan ya Allah, yaitu membunuh seseorang tanpa hak. Baik, itu dari Rizwan Hidayat. Kemudian selanjutnya dari Robi Hidayat ya. Bagaimana kita mengetahui kefasikan seseorang dan bagaimana kita harus bersikap kepadanya. Kalau kita tahu bahwasanya orang itu fasik, atau bagaimana kita mengetahui bahwasanya terdapat kefasikan ya, dari tingkah lakunya. Orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar itu disebut orang yang fasik. Terbiasa minum khamr terus ya. Terbiasa meninggalkan sholat terus ya. Misalkan berzina, minum khamr dan lain-lain, dosa-dosa besar itu maka adalah sebagian tanda dia fasik. Bagaimana kita harus bersikap kepadanya? Yang pertama kita harus menghindari orang yang semacam ini ya. Jangan malah diajak ngobrol atau kita berteman dekat ya. Kalau kita bisa menasehati dan merubah orang itu pelan-pelan maka silahkan. Tapi juga kita harus hati-hati, takutnya malah terjerumus. Kalau bisa menasehati silahkan. Kalau tidak bisa, lebih baik kita menghindar dari orang yang seperti ini dan mencari teman yang lebih baik. Takutkan kita terjerumus kepada lubang yang sama, atau kefasikan yang dia lakukan itu mempengaruhi kita, bisa menjadi orang fasik juga ya. Tapi jangan, tentunya ini dengan akhlak ya, dengan akhlak.
Karena dengan siapapun termasuk dengan orang yang bermaksiat, kita tetap harus menunjukkan sifat yang baik. Kemudian tidak menghardiknya, tidak mencacinya begitu ya. Kemudian tidak menunjukkan sifat yang jelek kepada dia, paling tidak kita menghindar saja. Kalau kita bisa memberikan nasihat dengan mau'idhah hasanah, dengan bil hikmah wal mau'idhah hasanah, itu silahkan dan itu lebih bagus ya. Namun kalau nggak bisa, lebih baik kita hindari orang-orang yang fasik seperti ini ya. Kemudian ada pendapat ya, terkadang kita sudah bergaul dengan orang soleh, namun kita bertemu teman yang sudah sangat akrab, itu kadang pasti ada cacian dalam bentuk guyonan, apakah itu termasuk sifat fasik ya. Ini memang termasuk salah satu yang susah dihindari ya. Kalau bila sudah ada keakraban, biasanya guyonannya itu masuk dalam ranah yang parah ya. Sebenarnya tidak sampai fasik ya orang yang guyon seperti ini, tapi perlu dihindari ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu guyon, tetapi guyonan beliau itu sesuai dengan kenyataan. Artinya tidak pernah bohong beliau. Semisal ada orang ingin mengendarai sebuah unta, artinya dia membutuhkan unta untuk ditunggangi gitu ya. Kemudian bertemu dengan Nabi, auqamaqal ya, isi hadisnya seperti ini. Kemudian Nabi bilang, baik, saya akan bawakan kamu anak unta gitu kan. Orang itu bingung, saya ini butuh tunggangan, kalau dibawakan anak unta kan masih kecil, nggak bisa saya tunggangi gitu. Sudah Nabi pergi, ketika datang ternyata Nabi membawa unta yang besar, yang kemudian dia kaget, tadi katanya membawa anak unta, ternyata membawa unta yang besar. Dibilang sama Nabi katanya tadi membawa anak unta, kok bawa unta yang besar. Nabi terus bilang, apakah unta ini bukan anak unta yang lain? Kemudian dia tersenyum ya. Sebesar-besarnya anak unta, dia juga adalah anak dari unta yang lain ya. Semuanya adalah anak unta walaupun dia sudah besar. Baik, itu Nabi Muhammad SAW bergurau tetapi masih dalam ini untuk menghilangkan menghilangkan ya agar lebih akrab sesama teman ya, agar ada senyuman, tapi dengan adab, dengan kesopanan, dengan kejujurannya. Jadi tidak dengan karena ingin membuat teman bicaranya tertawa kemudian membuat cerita bohong. Itu naudzubillah. Ingin membuat temannya berbicara kemudian membuli teman yang lain, ingin membuat temannya tertawa dengan membuli, itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada tanggapan ya, saya bacakan. Dalam Islam, guyonan atau biasa disebut bercanda hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat seperti dusta, mengolok-olok, menghina, perkataan kotor, atau lebih di luar batas-batas syariat agama. Kalau guyonan dan bercandanya berlebih hingga akhirnya jatuh pada ghibah atau mengolok-olok, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ya, benar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, jangan sampai menghina, dusta, dan juga kotor dan berlebih-lebihan. Baik, saya kira itu teman-teman. Terima kasih atas presentasi dan diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan juga dapat kita amalkan. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.